Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi Yunitasari, NPM 18050016, Prodi Pendidikan Matematika semester 4, Universitas Riau, Kepulauan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data dan operator. Antara lain pengertian data, identifier, konstanta, variabel, dan terakhir tipe data. Pertama, ada pengertian data. Data dalam bahasa Latin ialah datum, yang berarti fakta. Namun secara umum bisa diketahui data adalah kumpulan dari fakta yang berupa nilai atau simbol yang melalui observasi atau penelitian terlebih dahulu. Data tidak mempunyai arti jika tidak diolah atau belum dibentuk. Namun, data yang sudah diolah dan dibentuk disebut juga informasi. Ada 3 jenis data, yaitu pertama, data numerik atau bilangan, kedua, itu string, ketiga, itu logika. Pertama, data numerik atau bilangan ialah data yang berupa informasi yang bentuknya sistematis atau proses pencariannya itu secara sistematis atau secara aritmatika. Yang kedua, ada data string. Data string adalah kumpulan data non-matematis. Cara penulisannya juga berbeda, yaitu menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir kata. Contohnya seperti kata Batam, tapi diawali dulu tanda petik Batam, baru tanda petik lagi. Atau kata tunggal seperti huruf A, tanda petik dahulu A, ditutup lagi tanda petik, seperti itu. Ketiga, data logika. Data logika mempunyai 2 kemungkinan, yaitu benar dan salah atau true false. Bisa disimbolkan oleh angka 1 atau 0, seperti tabel berikut ini. Ada 2 kemungkinan, yaitu variabel A, variabel B. Ada yang benar dan akhirnya benar, ada yang benar, salah dan akhirnya salah. Akan dapat diidentifikasi seperti itu. Selanjutnya ada identifier atau pengenalan. Identifier atau pengenalan adalah nama yang diberikan kepada suatu fungsi, objek, variabel, kelas, dan lain-lain. Nah, penulisannya juga memiliki aturan. Yang pertama, penulisannya itu bisa digunakan huruf besar atau huruf kapital atau huruf kecil. Seperti contohnya A sampai Z huruf besar semua atau huruf kapital semua, A sampai Z huruf kecil semua, dan menggunakan kata underscore atau lambang underscore dan juga lambang dolar. Seperti contohnya ini, nama karyawan, gabungan dari contohnya seperti nama karyawan, gabungan huruf besar dan huruf kecil, nama huruf kecil, karyawan, K-nya huruf besar. Terus yang kedua ialah bilangan underscore 2. Nah, bagaimana kalau katanya lebih atau panjang? Bisa menggunakan underscore lebih dari 1, seperti jenis underscore kendaraan underscore umum. Kedua, nama kunci tidak bisa digunakan dalam pengenalan. Nama kunci atau C++ seperti tabel berikut ini. Ada macam-macam nama kunci yang ada di tabel ini, namun tidak boleh digunakan dalam penulisan identifier atau pengenalan. Ketiga, huruf-huruf istimewa atau lambang-lambang istimewa tidak boleh digunakan dalam penulisan ini, seperti tanda seru, tanda tanya, tambah, pengurangan, dan lain-lain, kecuali tadi garis bawah atau underscore dan juga tanda lambang dolar. Keempat, panjangnya bebas, 32 karakter maksimal dan minimalnya 1 karakter. Nah, bisa diperhatikan contoh kalimat ini. Nah,
sini ada tabel. Ada tabel penulisan dan keterangannya nih. Tabel pertama itu benar dan tabel kedua itu salah. Mengapa? Tabel pertama sesuai dengan aturan. Namun tabel kedua di sini tidak sesuai. Ada yang penempatannya underscore-nya salah, harusnya ada underscore-nya itu harus ada yang di depan. Dan juga nomor siswa juga harusnya tidak menggunakan strip, tapi menggunakan underscore. Dan kata if itu tidak boleh digunakan karena itu kata kunci. Maka keterangannya di situ salah. Selanjutnya ialah konstanta. Konstanta adalah sebuah nama yang tidak dapat dirubah atau bersifat tetap. Atau konstanta adalah variabel yang tidak bisa dirubah angkanya selama kode pemrograman. Konstanta ada konstanta bilangan. Konstanta bilangan yaitu konstanta yang berupa numerik atau angka. Konstanta bilangan terbagi dua, yaitu konstanta bilangan bulat dan konstanta bilangan pecahan. Terus selanjutnya ada konstanta teks dan string. Itu ada dua, yaitu konstanta data karakter yang pertama, yang kedua konstanta data string. Dua ini memiliki perbedaan. Kalau karakter, cara penulisannya berupa kata petik tunggal. Sedangkan kalau string menggunakan tanda petik dua atau ganda. Seperti itu. String bisa menggunakan rangkaian escape juga. Seperti contohnya konstanta data karakter escape. Seperti di tabel ini bisa dilihat karakter garis miring A keterangannya untuk bunyi bel, garis miring B keterangannya mundur satu spasi, garis miring F ganti halaman, dan seterusnya. Lalu ada konstanta data karakter yang khusus seperti garis miring T, garis miring B, garis miring N, garis miring R, dan lain-lain, dan memiliki nilai Unicode. Nah, adapun aturan dalam penulisan konstanta. Yang pertama, karakter pertama itu harus menggunakan huruf. Kedua, karakter yang kedua atau seterusnya bisa menggunakan huruf, angka, dan juga lambang underscore. Yang ketiga, konstanta tidak boleh berupa angka-angka lain atau simbol-simbol lain kecuali huruf, angka, dan underscore. Terus panjang konstantanya 32 sampai 63 karakter. Terus kode pemrogramnya tidak dapat dirubah. Selanjutnya ada variabel. Variabel atau pengubah adalah suatu lambang dari lokasi yang berada di memori utama komputer dan dapat berisi suatu nilai. Nah, variabel ini bersifat sementara atau dapat dirubah. Adapun sifat-sifat variabel. Variabel hanya digunakan untuk menyimpan data sementara. Kedua, variabel hanya mampu menyimpan satu data atau nilai. Contohnya, peringkat pertama di suatu kelas itu dimiliki oleh satu orang, tapi dapat diganti oleh orang lain dan posisinya hanya dapat diganti oleh satu orang. Seperti itu contohnya. Terus perbedaan variabel dan konstanta tadi ialah kalau variabel dapat dirubah atau datanya itu bersifat sementara, sedangkan konstanta tidak dapat dirubah selama kode pemrograman tersebut. Berdasarkan jenisnya, ada numerik dan teks. Bisa dilihat kalau variabel numerik yaitu berupa angka atau nilai yang dipakai dalam penulisannya, sedangkan teks itu berupa huruf-huruf yang dipakai dalam penulisannya. Ada juga jenis variabel. Jenis variabel ada dua, ada yang lokal dan global. Yang global itu ialah variabel yang dapat dikenali oleh seluruh program, sedangkan lokal hanya tertentu saja. Terus ada deklarasi variabel.
Deklarasi variabel bentuk umumnya seperti tipe underscore data nama underscore variabel. Seperti itu. Selanjutnya, kelas variabel. Kelas variabel ada lokal, ada eksternal, ada statis, dan juga ada register. Nah, yang variabel lokal sama seperti tadi, eksternal sama seperti global. Terus yang statis ialah nilainya permanen atau tidak dapat dirubah, sedangkan variabel register itu variabel yang disimpan dalam register CPU. Nah, adapun penulisan dalam variabel. Yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf. Kedua, karakter kedua berupa angka dan underscore. Terus tidak boleh menggunakan spasi. Contohnya seperti misalkan nih, nama variabel ditulis nama underscore variabel. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data adalah tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user atau kumpulan benda atau objek yang dapat kita temukan pada suatu data. Lalu, dalam bahasa C, tipe data ada 5 tipe, yaitu int, char, float, double, dan void. Sedangkan di Java itu menjadi 2 kelompok, yaitu primitif dan referensi. Dan tipe data primitif dalam pemrograman Java yaitu ada char, bit, short, int, long, float, double, dan boolean. Boolean itu ialah logika. Tipe data referensi digunakan untuk mereferensi objek atau kelas tertentu seperti string. Dan adapun tipe-tipe jenis data. Yang pertama ada integer. Integer adalah tipe bilangan yang memiliki nilai yang tidak ada komanya atau nilai yang tidak memiliki belakang koma, seperti misalnya 2001, 2000, 1999. Tidak ada kata komanya. Seperti itu. Dan ini ialah contoh penulisannya seperti lebih kecil, tanda tanya, PHP, terus ada contoh lainnya, lambang dolar, angka 1 sama dengan 21. Nah, ini juga contoh lagi seperti ini, misalnya integer. Terus yang kedua, ada float. Float itu dapat dikatakan sebagai bilangan real dalam matematika. Biasanya dinyatakan dalam bilangan berkoma seperti 2,6, 1,5, 7,8, dan lain sebagainya. Seperti itu. Penulisannya seperti lambang dolar A sama dengan 10,66, lambang dolar B sama dengan 12,4, seperti itu. Dan ada pun contohnya seperti ini. Ketiga, ada string. String itu dapat digunakan untuk menampung nilai baik berupa teks maupun karakter, dan string ini dapat berbentuk kalimat. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Lambang dolar string sama dengan tanda petik Sigit Wasis Subekti, tanda petik lagi, seperti itu. Contohnya seperti ini, tanda petiknya 2 ya, bukan 1. Nah, yang keempat ada boolean. Boolean ini operasi logika seperti tadi, true atau false, salah atau benar. Seperti penulisannya, lambang dolar KODR 1 sama dengan true, atau lambang dolar KODR 2 sama dengan false, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada tipe data. Contoh tipe data 16 bit di tabel seperti ini. Kita bisa lihat yang 16 bit contohnya, dan ada range-nya juga, ukuran dan tipenya. Terus tipe data yang 32 bit dalam C, yaitu bisa dilihat juga dengan tabel yang sama, 32 bit, ada range-nya juga, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.